Assalamualaikum guys. Pada video kali ini aku juga akan memberikan tips mempersiapkan pernikahan lagi, tapi dengan sudut pandang MUA. Jadi ini adalah tips buat para pengantin dari MUA, anggap aja seperti itu, karena ini sering terjadi teknis yang banyak orang awam nggak tahu, banyak orang-orang yang mau mempersiapkan pernikahan ini nggak tahu, dan aku pengen kalian semua tahu hanya dengan melihat videoku kali ini. Tips yang pertama, biasanya banyak banget dari kalian yang curhat ke aku, Mbak Ulfi aku tuh nyesek banget, aku tuh udah pengen pakai Mbak Ulfi, aku tuh udah punya impian pakai ini, pakai itu, pas nikah ngambil ini, ngambil itu, pas nikah tuh kayak gini, kayak gitu, tapi semuanya batal. Kenapa? Karena jarak dari tanggal yang dikasih ke Pak Yai sama jarak pernikahan itu tuh mepet banget, Mbak. Padahal itu semua bisa dikomunikasikan. Banyak orang nggak tahu, banyak ngiranya tuh Pak Yainya ngasih tanggal 8 September 2020 misalnya gitu. Nah, padahal waktu itu adalah bulan Agustus tanggal 20, kan itu jaraknya mepet banget dari Agustus ke September, dan mereka terima-terima aja karena nganggapnya tanggal dari Pak Yai kan ya udah berarti tanggal bagusnya dari pernikahan dua orang yang lahirnya di tanggal itu, dan itu tuh bagusnya tanggal itu. Padahal itu enggak, kalian bisa meminta plan B dari anjuran dari Pak Yai. Misalnya Pak Yainya nyuruhnya itu, kalian tuh bisa komunikasi bilang, Pak Yai itu kalau jaraknya cuma 1 bulan sangat-sangat mepet. Selain persiapannya juga dana orang tua kalian barangkali memang tidak maksimal karena mepet banget kan. Kalian bisa kok komunikasikan, dan kalian bisa minta plan B-nya di tanggal lain. Kalau kayak aku dulu kan aku lulus wisuda Oktober, terus Mas Husni nakoknya November. Nah itu tuh ada tanggal dari Pak Yai di bulan Januari, kan itu mepet banget ya dari November ke Januari. Terus itu bisa kalau misalnya minta lain lagi, itu minta yang mepet banget apa jauh banget nih. Ini banyak banget orang nggak tahu kalau ternyata sebenarnya di Pak Yai itu bisa dikomunikasikan. Nggak harus kalian memilih tanggal dan bulan yang dipastikan itu, tapi kalian bisa memilih plan B-nya. Kalau aku dulu milih plan B-nya, kenapa? Ketika bulan November ke bulan Januari itu menurutku persiapan yang sangat mendadak, padahal impian pernikahanku itu macem-macem dan butuh kedetailan, dan orang-orang tuh kebanyakan kalau booking vendor-vendor terbaik di kotanya itu selalu hamil 1 tahun. Jadi gak mungkin kalau misalnya aku dalam waktu 2 bulan mendapatkan semua vendor yang aku impikan. Jadi akhirnya aku bisa mendapatkan bulan September tahun depannya lagi. Nunggunya emang lama 1 tahun, tapi asal kalian tahu guys, 1 tahun untuk mempersiapkan pernikahan itu bener-bener sangat cukup. Itu pun mepet hari tuh ada aja yang nggak ada, yang belum aku siapin, karena perantilian pernikahan itu banyak banget seperti yang kalian lihat di videoku sebelumnya. Kalau kalian belum lihat videoku yang tips mempersiapkan pernikahan secara general, kalian bisa klik ya. Di situ aku udah menjelaskan kalau mempersiapkan pernikahan tuh details banget. Kalau misalnya kalian sedetail itu, banyak banget perintilannya, kayak sesederhana kalian tuh pasti nggak memikirkan kayak plat nomor di mobil biasanya ditulis nama kalian, nama pasangan, kayak gitu aja pasti gak pikiran. Terus di acara kalian nanti ada MC yang ngasih kayak kembang api atau ada asap-asapnya, atau sederhana ngasih kayak kertas-kertas, pokoknya banyak banget perintilan. Bahkan pas aku nikahan itu hamil 1 minggu, aku lupa kelewat kalau aku tuh belum menyediakan baju untuk domas. Hal-hal kayak gitu yang aku udah mempersiapkan selama 1 tahun aja tuh ada aja yang kurang ya kan. Apalagi kalau kalian mempersiapkannya hamil 1 bulan, 2 bulan, atau 3 bulan, sangat-sangat mepet. Cuman emang sulitnya kalian tuh akan bener-bener dijaga kan sama orang tua. Kenapa? Karena kan udah dodok lawang, istilahnya itu udah tunangan gitu. Takutnya nanti kalian saling memiliki, rasanya saling memiliki. Jadi memang susah di situ ketemunya. Harus bener-bener jaga selama 1 tahun biar nggak deket-deket dulu. Harus jaga jarak dulu. Itu sih yang memang pusing. Tapi
kalian bisa mendapatkan solusi itu. Kalian minta aja plan B dari Pak Yai biar kalian bisa membooking vendor-vendor yang kalian sukai itu dan available, biar kalian tidak nangis-nangis menyesal menikah seumur hidup tapi persiapannya hanya 1 bulan dan dapatnya vendor-vendor yang tidak sesuai sama impian kalian. Oke, ini banyak orang nggak tahu. Aku harap setelah aku ngasih sharing kayak gini kalian semuanya jadi pada tahu. Oke? Poin kedua yang banyak para calon-calon pengantin nggak tahu, dan juga karena orang tuanya belum punya pengalaman nikahin anaknya, ini adalah WO. WO itu kalau orang awam lihatnya kayak mosok bayar harga segitu untuk tenaga yang sebenarnya bisa dipegang sama panitia keluarga. Nah ini ya pandangan aku, dan yang sering kejadian di lapangan ini adalah pusingnya ketika nggak ada WO gitu guys. Kenapa? Pertama, mungkin mikirnya gini, udah punya saudara banyak, udah punya dulur-dulur banyak, jadi panitia keluarga itu bisa dibentuk dan bisa diatur meskipun rapat keluarga. Tapi kebanyakan yang di lapangan, aku sebagai MUA itu selalu menyaksikan sendiri betapa ribetnya kalau misalnya pengantin nggak pakai WO. Iya teman-teman, kalau misalnya kalian pakai WO, kalian tuh sepatu aja bisa dipakein. Kalian lapar bilang aja, mas aku lapar. Kalian tuh bener-bener kerasa jadi ratu sehari. Dan mereka itu karena memang kerjanya dia setiap hari di dunia perwedingan, jadi dia tahu betul teknis-teknis dan bagaimana mereka menyikapi para vendor-vendor, dan bagaimana berjalannya acara, dan bagaimana dia memperlakukan pengantin dan para vendornya. Pokoknya intinya gitu loh guys. Kalian akan lebih tanek, keluarga kalian juga lebih hikmat, bapak ibu kalian juga lebih apa ya, tanek menyaksikan anaknya menikah gitu loh, paham gak sih? Kebanyakan orang tua mikir, halah kok booking WO larang-larang, wong keluargane ya duwe akeh, misalnya karena punya Pak D, Bude, karena 10 bersaudara, jadinya panitianya itu keluarga itu beda banget guys. Kenapa? Karena ya WO-nya sudah profesional ya, setiap hari membantu berjalannya acara dengan sedemikian rupa. Itu nggak akan ada di pandangan oleh Pak D, Bude yang kayak, loh Pak Deku tahu nikah no anak iki kok, loh Budeku tahu nikah no, kayak gitu loh. Hanya karena pengalaman dia menikahkan anaknya itu nggak cukup, karena kalau Pak D Bude itu memang panitia keluarga penting untuk misalnya masukin ke VIP, untuk dari keluarga besar ada keluarga jauh yang datang dari luar kota kayak gitu kan, lebih ke menjamu tamunya gitu loh guys. Tapi untuk berjalannya waktu biasanya nanti para Pak D Bude, Bule, Pak Le itu kayak sibuk sendiri dan nggak tahu tanggung jawabnya apa. Misalnya ada tanggung jawab, ada Pak D yang sangat merasa bertanggung jawab, malah bisa-bisa tuh kayak tidak semestinya memperlakukan vendor. Misal sering banget yang kejadian di lapangan tuh kayak gini. Misal foto video kan memang dia kerjanya ya ketika setelah akad nikah itu dia memang harus foto-foto ala-ala ya kan. Memang dia membutuhkan waktu gimana biar tukang foto dan tukang video itu mempunyai soul, mempunyai waktu untuk berpikir enaknya kayak gimana ya ini model fotonya, itu kan butuh konsentrasi. Tapi kebanyakan Pak D Bude yang jadi panitia para pengantin ini pasti nanti nyusu para foto video. Wes rasa foto sampai resepsi iki Mas Hakim gitu. Jadi tuh foto video tuh sering pada curhat ke aku kalau misalnya nggak ada WO-nya, dia tuh nggak dipersilakan, padahal itu dia juga kerja. Foto video kan dibayar untuk bekerja, mengambil momen-momen ketika selesai akad nikah ke resepsi. Tapi kalau misalnya nggak ada WO-nya yang mengarahkan jam-jamnya, itu biasanya tuh nanti akan banyak momen-momen yang terlewat dan banyak yang membuat pengantin itu bad mood. Kenapa bad mood ya? Karena Pak D ini celuk-celukan mbak Pak D-ku, celuk-celuk budiku, terus gebor-geboran bikin para pengantinku tuh bad mood. Banyak banget kejadian kayak gini guys. Jadi kalau kalian pengen acara pernikahan kalian sekali seumur hidup itu hikmat, tanek, kalian pengen menjadi ratu dan keluarga kalian juga pengen senang-senang aja, nggak bingung sakarepe dhewe, kalian mending menabung budget lebih untuk mengambil WO. Dan WO ini pun nggak yang WO-nan kayak, maksudnya WO kan gimana ya, kalian harus nyari WO yang memang dia berpengalaman di dunia perwedingan, karena biasanya mereka lebih berpengalaman untuk bagaimana mengetreat para vendor ke vendor lain,
ke pengantinnya kayak gitu. Ini sering banget sih aku temuin kalau misalnya pengantinku tuh bad mood sendiri karena apa-apa tanya pengantin. Jadi aku lagi make up nih, lagi nyampe alis, tadi misalnya namanya Ica gitu, Ca, iki ning di, Ca, cincin lu butuh kon di, Ca, kan udah kayak jilbab ibu nih sih, Ca. Jadi tuh kayak kita pun sebagai MUA make upin juga kayak terdistract karena dikit-dikit tanya pengantin, dikit-dikit tanya pengantin. Pun misalnya si pengantin udah hamil 1, udah masrahin ke sahabatnya kayak gitu ya, nanti tuh kayak pokoknya beda deh guys. Kalau misalnya kalian pengen mempunyai acara yang hikmat, lancar jaya, terus kalian pengen good mood selama seharian penuh karena memang kalian mempunyai hajat itu, ya udah kalian nabung jauh-jauh hari budget khusus untuk WO. Dulu ya, ini aku cerita di acara pernikahanku sendiri nih ya. Aku ngasih contoh di acara nikahanku. Jadi kan aku anak terakhir, aku udah punya kakak 2, itu nikah tuh nggak pakai WO sama sekali. Pakainya Pak De Bude itu juga sama kayak yang kejadian sama mantan-mantanku yang nggak pakai WO. Jadi apa-apa diurusin Pak De Bude. Nanti ada orang dapur tanya ke ibu, Bu, niki sekolah mambu pripun nggih, Bu? Bu, niki sate ayamnya kok kurang pripun nggih, Bu? Bu, tamune tesih kathah makanya apa-apa tuh ngomong ke ibuku, padahal ibuku ya pengennya ngelihat anaknya nikah, linggih tanah-tanah, guya-guyu, ngrasake dulu anak nikah kayak gitu loh guys. Tapi kalau dibudreki sama dapur lah, dibudreki sama hal-hal yang apa-apa ditanyain sama tuan rumah, itu malah bikin orang tua gampang jatuh sakit ketika selesai ada acara tuh kayak gitu, karena stresnya apa-apa tanya ke dia. Tapi ketika kalian membooking WO dari pra sampai pas hari H, itu akan lebih enak dan vendor-vendor juga terkoordinir dengan baik. Dan dengan adanya WO nanti rapat keluarga pun juga terkoordinir dengan baik dengan vendor-vendor yang memang sudah seharusnya melaksanakan tugasnya, karena kita sebagai vendor pun juga sudah pengalaman sebenarnya tanpa diatur-atur sama Pak De Budenya dan para WO-nya. Tapi kalau misalnya nggak dikasih space waktu itu, yang akan mengurangi kinerja vendor yang udah kalian bayar mahal-mahal kayak gitu guys. Jadi kalau saran aku, ini bukan karena aku jualan WO loh ya, ini benar-benar pure apa ya istilahnya tuh, tipsku buat kalian biar kalian kalau nikah tuh enak, hikmat, berjalan dengan lancar, menjadi ratu sehari gitu guys. Ini kejadian yang ada di lapangan yang banyak orang tidak tahu gitu. Nah nanti Mbak Ulfi, WO yang bagus tuh kayak gimana? Pertama, WO yang bagus tuh tidak menjelek-jelekan vendor-vendor lain ya. Kalau misalnya kamu nemu WO yang menjelek-jelekan, wah ojo dekoriku, wah iki, wah itu berarti malah kinerjanya dia yang jelek. Ketika dia nunjuk kayak gini, yang empatnya tuh dia sendiri. Karena kalau WO profesional, dia tuh tidak akan memberikan komentar apapun gitu loh guys. Kalau misalnya ya pokoknya banyak sih tipsnya, nanti aku akan bikin video sendiri atau kalian bisa DM aku rekomendasi WO yang bagi di Jawa Tengah, karena aku rata-rata ketemu sama WO Jawa Tengah udah tahu kinerjanya jos pokoknya. Poin ketiga yang banyak tidak diketahui sama pengantin tapi ini part terpenting adalah AC blower di panggung. Kebanyakan kalau orang-orang punya acara dan orang-orang dekor juga bikin itu, kebanyakan AC dan blower diarahin ke ruang, ke audiens, ke tamu-tamunya. Ya emang itu penting, tapi kalian sebagai pengantin dan bapak ibu pengantin di panggung juga butuh AC. Jadi kalau kalian menikah, usahakan di panggung tuh ada AC satu aja yang ngarah ke kalian atau ke orang tua kalian. Karena ketika kalian sudah dandan cantik, udah pakai gaun megah, banyak ribuan tamu, tapi kalau nggak ada AC di panggung, itu kalian bakal bad mood. Kalian sumuk dewe, ribut dewe, kipasan dewe. Karena kalau sumpek tuh mempengaruhi mood guys. Jadi sebisa mungkin kalian menyediakan AC di panggung kalian pas nikah. Oke, ini pesan dari Mbak Ulfi. Bilang aja sama Pak dekornya, Pak tolong nanti AC-nya diarahin ke aku ya. Karena kadang aku tuh lupa ngasih tahu ke para pengantin, tapi ini tuh adalah part terpenting. Karena aku tidak 1-2 kali nemuin pengantin yang dia bad mood karena dia sumuk. Nggak pengantinku sih, kalau pengantinku aku kasih tahu, Mbak tolong neng dekornya tuh DKI AC ya. Nah kalau kalian nggak pengantinku, kalian tetap harus memperhatikan ini, minta OAC di panggung karena itu mempengaruhi mood
biar fresh, biar tidak bad mood karena sumpek. Poin keempat yang banyak juga pengantin nggak tahu, biasanya kalau pengantin kan memang dia si pemangku adat, si pemangku hajat, jadi wajar kalau ngerasa kayak apa-apa tuh diurusin sendiri ya, meskipun punya WO tuh pengen ngurusin apa ini itu, jadi sampai malamnya tuh gak bisa tidur. Padahal kalian tuh wajib tidur, wajib istirahat yang cukup. Kalian gak boleh terlalu memforser tenaga kalian, karena ketika hari nanti kalau kalian terlalu memforser, banyak banget pengantin yang semaput ki bahasa Jawa ya, bahasa Indonesia itu pingsan. Banyak pengantin pingsan karena kurang istirahat. Jadi buat kalian yang mau mempersiapkan pernikahan, sebaiknya seminggu sebelum hari H itu kalian udah gak ngurusin apa-apa guys. Kalian harus sudah hikmat ngurusin diri, perawatan diri. Kalau bisa sih spa, hair spa, body spa, pijet, ratus, tidur nyenyak, maskeran. Pokoknya jaga stamina kalian biar kalian itu fresh dan tenaga kalian tuh inner beauty-nya tuh terpancar karena nggak terlalu kecapean. Pokoknya kalian jangan sampai kecapean, karena nggak 1-2 kali aku nemuin pengantin pingsan karena terlalu mengurusi detail-detail, malah hari hanya malah ambruk karena kecapean. Oke? Poin kelima adalah durasi waktu. Guys, kalau aku pribadi sebagai MUA, aku sangat merekomendasikan kalau acara akad dan resepsi kalian itu beda hari. Kenapa? Ketika akad dan resepsi kalian menjadikan 1 hari durasi, itu biasanya ya kalau di lapangan, pas acara akad itu kalian kayak kurang hikmat, karena biasanya orang tua memikirkan mengkopi resepsi nih kurang opo, pengantin pun bakal terlalu capek, terlalu terforsir, karena akad resepsi kalau lanjut itu kan kalian butuhkan waktu yang lama, karena akad udah di make up dari 5 jam sebelumnya, masih lanjut ganti baju ke resepsi, harus resepsi 3 jam. Jadi benar-benar banyak pengantin yang kelelahan kalau akad sama resepsi jadiin 1 hari. Kalau aku pribadi sebagai MUA, dan juga banyak sih WO yang memang merekomendasikan lebih baik akad dan resepsi itu beda hari, biar akadnya hikmat dan resepsian pun bahagia karena nggak terlalu kecapean gitu guys. Tapi kalau misalnya kalian terkendala dengan budget, kalau misalnya 2 hari kan memang budgetnya double ya, kayak punya acara 2 hari karena foto videonya harus 2 hari, make upnya harus 2 kali, dekornya juga harus sewa 2 hari. Pokoknya karena sewa 2 hari jadi budgetnya melambung tinggi dan kalian keberatan. Oke, kalian boleh jadiin akad resepsi itu lanjut, jadi misalnya akad pagi, resepsinya siang gitu gak apa-apa, asal kalian perhatiin durasi, karena ini banyak yang bikin acara dan ketika udah konsultasi ke admin itu banyak yang udah terlanjur kayak, Mbak, di undangan udah terlanjur akad jam segini sampai jam segini, padahal itu kayak spare waktunya tuh terlalu mepet. Jadi misalnya akad kalian jam 8 ya, resepsi jam 10, itu sangat mepet guys, karena akad kan paling nggak 1 jaman lebih dengan foto-foto dengan keluarga, belum foto ala-ala yang gini, yang gitu ya kan. Nanti kalau misalnya kalian gak ada waktu untuk foto-foto akad kan eman-eman gitu loh, apalagi kalau kalian akadnya nangis-nangis, butuh di touch-up ini itu masih menuju ke resepsi gitu loh guys. Terus kebanyakan ini yang bikin MUA disalahin tuh karena durasinya tidak diperhatikan, sehingga kelihatannya kayak MUA-nya telat, padahal memang di mana-mana semuanya itu membutuhkan proses yang lumayan untuk mengganti baju. Nih ya, kalian perlu tahu, dari baju akad resepsi itu setelah membongkarnya tuh bukan cuma baju aja, jare kuwi diblibet-blibet nganggo kendit, masih nyopotin jilbabnya yang rangkep 3, bajunya rangkep 3, masih pakai kemben dan lain-lain sebagainya. Belum pakai baju resepsinya pun juga rangkep 3 ya kan, masih petikut, masih kemben, masih baju, masih jilbab. Pokoknya tuh semuanya tuh butuh proses yang paling enggak spare-nya tuh 1,5 jam biar enak. Kalau misalnya kalian pengen looknya berbeda ya memang spare waktunya tuh 1/2 jam. Jangan sekali-kali kalian ngasih spare waktu dari akad resepsi itu cuma 1/2 jam, karena itu bakal kelabakan banget. Dan kalian kalau pengen ganti look make up dari akad resepsinya tuh kurang maksimal. Kan kalian pasti dari akad resepsi pengen ganti lipstick beda, pengen ganti mata beda, begitu kan guys. Tapi kalau kalian kasih durasinya terlalu mepet, itu nggak akan bisa kejadian, karena
ganti baju itu bukan sulapan yang di itu langsung selesai. Ganti baju itu benar-benar membutuhkan proses. Ganti jilbab membutuhkan proses, ganti makeup membutuhkan proses, ganti lipstick membutuhkan proses. Seperti itu banyak orang yang nggak tahu, tapi aku juga sering kalau misalnya di desa-desa gitu pas dulu awal-awal itu kayak malah itu MC-nya yang ngerutuk ya sih kau dong berber karena dari si acaranya juga merasa paling lho iki ku jam semene ku harusnya wis mulai tak mulai tapi kok mantennya durung bersalen. Jadi kita terkena dampak dimarah-marahin sama MC padahal tuh memang waktunya cuma 15 menit, gimana 15 menit itu aja baru selesai nyopotin, belum nyalenin, belum ganti make up looknya dan lain sebagainya. Jadi ini semua kalian perlu tahu biar nanti durasi dari akad resepsi itu tidak terlalu mepet, semuanya hikmat, tidak kesusu-susu, tidak keburu-buru, tidak terbirit-birit gitu, dan kalian bisa ganti look sesuai keinginan kalian. Nah yang terakhir ini aku juga pengen speak up masalah ini. Aku pengen semua para calon pengantin tahu vendor-vendor kalian seperti dekor, WO, fotografer, MUA itu semuanya itu butuh konsumsi, butuh makan, minum. Ya kalau nggak bisa ngasih makan minimal kasih snack lah guys, karena foto video itu kan kerja juga, nggak mungkin dong dia dari rumah bawa nenteng-nenteng sendiri. Kalau aku MUA ya kadang aku bawa nenteng-nenteng minuman sendiri kemana-mana, aku selalu minum sendiri, bawa minum sendiri ya kan tuh. Tapi nggak semua orang gitu loh, soalnya aku tuh sering banget nemu di snapgram teman-temanku MUA, dia yang kayak mau pingsan, pengen pingsan, lemes, gemeter karena nggak dikasih makan, nggak dikasih minum, nggak dikasih jajan. Bahkan jajan ya, minum aja tuh katanya nggak keluar sama sekali. Itu tuh perlu kalian para calon pengantin perhatikan kalau vendor-vendor tuh butuh makan minum karena mereka bekerja untuk mensukseskan acara kalian. Jadi kalian juga menjamunya juga sama seperti kalian menjamu tamu, sama-sama dikasih makan, kasih minum, karena itu kebutuhan mereka biar kerjanya mereka tuh maksimal untuk melayani kalian. Nah ini banyak yang speak up ini di snapgram tapi nggak berani ngomong ke klien yang udah memperlakukan itu. Kalau aku sih alhamdulillah dari dulu sampai sekarang mantan-mantanku baik-baik sih, ngasih makan, ngasih minum, ngasih jajan. Bahkan kalau pulang aku sering dibawain bingkisan kayak gitu. Tapi aku sering nemu di snapgram banyak teman-teman MUA yang dikasih minum air putih aja tuh nggak keluar karena memang calon pengantinnya yang nggak paham harus memperlakukan vendor seperti itu. Jadinya aku pengen speak up biar teman-temanku MUA atau teman-teman fotografer, videografer atau WO yang tidak dilayani itu kalian bisa lebih mengayomi mereka biar mereka kerjanya juga maksimal karena sebelumnya sudah kalian kasih jamuan gitu. Nah itu tadi semua poin-poin penting yang sering banget aku temui, yang teknisnya tidak banyak orang tahu karena dari pengalamannya. Jadi ini aku ngasih semua pengalaman yang menurutku semua orang harus tahu tapi banyak yang nggak tahu. Aku speak up masalah ini biar kita semuanya sama-sama tahu, sama-sama enak, sama-sama mendapatkan acara hikmat yang meriah sesuai dengan impian kita, yang memang dalam satu kali seumur hidup itu berjalan dengan lancar, berkah, barokah, jaya, sentosa gitu guys. Terima kasih kalau kalian menurut kalian ada sesuatu hal yang kurang yang belum aku sampaikan. Kalian boleh komen di sini biar nanti para calon-calon pengantin juga membacanya, melihatnya, mendengarnya. Thank you guys. Assalamualaikum. Penting yang sering banget aku